Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tio. Pada kesempatan kali ini saya minta izin, minta waktunya Bapak untuk wawancara tentang pengambilan keputusan Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama dilangsung. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu untuk kasus guru atau kasus siswa? Kalau bisa guru, bisa siswa. Tentunya untuk guru ada mekanismenya. Mekanismenya seperti kita menyusun kesepakatan sekolah yang merujuk ke aturan-aturan di atas dari sekolah itu, sama peraturan itu. Kemudian SOP-nya tentunya sesuai mekanisme. Jika ada permasalahan tentunya bisa diselesaikan secara individu dulu. Kalau itu memang kasus individu ya, secara individu antara kepala sekolah dengan yang pelaku atau apa itu ya istilahnya, yang bersangkutan. Kemudian kalau bisa diselesaikan secara intern ya kita selesaikan secara intern. Tapi kalau kasusnya itu perlu melibatkan atasan kita ya kita secara struktural kita lewati. Kalau itu untuk guru ya. Kemudian untuk siswa, karena kita sudah menggunakan disiplin positif, tentunya merujuk pada kesepakatan terhadap yang disepakati masing-masing kelas, kemudian lebih luasnya kesepakatan dengan sekolah. Kemudian urutannya juga sesuai SOP, pendekatannya diselesaikan dulu dari hati ke hati antara siswa dengan guru. Kalau bisa diselesaikan di situ alhamdulillah, perlu melibatkan kepala sekolah. Kalau memang perlu melibatkan kepala sekolah ya masalah, melibatkan kepala sekolah, melibatkan orang tua. Kalau itu pun masih belum terselesaikan, bisa ya secara struktural. Kemudian dalam mengambil keputusan di sekolah, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu ini untuk guru-guru. Untuk guru tentunya kita harus mencari jalan tengah. Tidak ada yang merasa dirugikan. Misalnya kalau ada kasus dengan sesama teman ya bisa diselesaikan, tidak saling merugikan. Kalau guru dengan murid juga demikian, tidak ada yang dirugikan, baik guru ataupun murid sendiri, ataupun kalau dengan orang tua juga demikian. Kita ambil jalan tengah untuk menyelesaikan masalah di sila keempatnya. Berarti kita mengambil jalan tengah yang semua pihak tidak dirugikan. Kemudian tentang langkah atau prosedur yang dilaksanakan itu Bapak? Ya sesuai kita tentunya semua sekolah itu akan menyusun SOP. Nah, kita mengikuti SOP yang telah kita buat. Kan dengan disiplin positif itu kan tidak bisa, termasuk disiplin positif tenaga pendidikan. Itu juga kemudian persediaannya menyusun SOP untuk melaksanakan kesepakatan sekolah. Berarti langkah-langkahnya sesuai dengan SOP dan disesuaikan dengan disiplin positif yang ada di sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Nah, yang paling sulit itu kalau sudah mengarah ke sana. Kalau di luar itu insya Allah bisa diselesaikan secara komunikasi, musyawarah itu bisa. Tapi kalau sudah mengarah ke unsur-unsur sara itu biasanya berkepanjangan. Berarti hal efektifnya dengan komunikasi dan musyawarah. Yang kasusnya yang paling sulit itu tentang sara. Sudah nyerempet-nyerempet sara, terutama agama itu memang agak susah karena setiap orang walaupun sesama Islam kadang-kadang punya keyakinan kuat ini yang benar. Untuk menurunkan ego itu kadang-kadang berarti untuk tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang kira-kira menjadi kendala nopo murah? Sebetulnya nggak ada sih kendala itu kalau misalkan kita ingin menyelesaikan masalah ya, bukan memperpanjang masalah. Kalau ingin menyelesaikan masalah itu nggak ada kendala. Yang penting komunikasi itu tadi, terus tujuannya menyelesaikan, tidak ada yang dirugikan, itu nggak ada sulitnya. Yang sulit itu kan kalau egonya itu tidak bisa diturunkan, kepentingan pribadinya tidak bisa direm juga. Kemudian apakah Bapak memiliki suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuknya itu prosedurnya seperti apa? Ya, kalau menyelesaikan masalah itu lihat besar kecilnya kasus atau masalah. Kalau misalkan sangat urgent dan harus diselesaikan secepatnya, ya pasti akan kita selesaikan secepat-cepatnya. Tetapi kalau hanya masalahnya itu ringan, bisa ditunda, pasti kita jadwalkan. Penjadwalan tidak harus misalkan menyesuaikan, kalau yang ringan itu menyesuaikan situasi kondisi yang bersangkutan. Kalau yang ringan-ringan, kalau yang berat memang perlu diselesaikan secepatnya, itu secepatnya sesuai dengan kesepakatan sekolah ataupun aturan yang berlaku. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang dihadapi? Biasanya di suatu sekolah itu mesti ada orang yang dituakan. Masih usianya mungkin tidak tua, tetapi kadang-kadang itu yang dituakan ya atau disegani. Itu biasanya yang sangat membantu pimpinan atau kepala sekolah untuk menyelesaikan. Biasanya di sini pun saya rasa ada. Kemudian dari hal yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat dipetik sesuai dengan pengalaman yang pernah Bapak alami? Pembelajaran yang saya peroleh ya selama menjadi pimpinan atau kepala sekolah itu, kalau dalam menyelesaikan permasalahan itu, menyelesaikan permasalahan itu ya kita ambil jalan tengah. Terus kemudian sila keempat itu selalu dimunculkan, komunikasi itu selalu
kedepankan juga tidak harus menyelesaikan masalah itu secara kedinasan. Berarti kita dalam mengambil keputusan itu kita harus mencari jalan tengah dan berpedoman pada sila keempat, kemudian komunikasi dikedepankan dan tidak menyelesaikan secara resmi selalu begitu ya. Tidak selalu kedinasan, dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Bisa. Kemudian Pak wawancara saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ima. Selamat pagi Bu Titi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Pada kesempatan ini saya mohon bantuan Bu Ima untuk menyampaikan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan tentang dilema etika yang pernah Ibu Ima hadapi di sekolah. Kita langsung saja nih Bu. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dugaan moral Ibu? Kasus-kasus selama saya sebagai kepala sekolah ini saya ambil yang terbaru ya Bu Titi ya. Selama saya berdinas sebagai kepala sekolah di SDN Madiopuro 2. Yang saya lakukan tiap hari Jumat di akhir pekan itu saya selalu mengadakan koordinasi dengan semua personil yang ada di sekolah. Nah, selama satu pekan itu saya minta tiap guru itu menyampaikan kendala-kendala yang dialami selama proses pembelajaran dalam satu minggu. Nah, di situ saya merekam apakah ada permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh guru saya. Kalau memang permasalahan itu tidak bisa diatasi oleh guru, maka akan bersama-sama saya dengan semua personil yang ada di dalam forum diskusi tadi, kita akan mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Baik. Berarti Ibu mengadakan kayak refleksi setiap minggu. Betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini saya ambil satu kasus ya Bu ya, pengalaman saya. Ada salah satu murid itu sering tidak masuk sekolah. Nah, karena seringnya tidak masuk sekolah, guru menyampaikan ke saya, apakah Ibu sudah melakukan home visit? Sudah Bu, tetapi di situ ada permasalahan. Ada permasalahan anak itu ternyata tidak masuk sekolahnya bukan karena satu sakit, tidak. Ternyata dia menunggu adiknya yang sakit, yang kebetulan dia tinggal bersama ibunya yang istilahnya sudah tidak memiliki ayah. Ibunya sebagai pemulung, bekerjanya sebagai pemulung. Di saat adiknya tidak sakit, adiknya diajak mulung sama ibunya. Tetapi dikala adiknya sakit, maka si anak tersebut yang waktu itu kelas 5 diminta oleh ibunya untuk menunggu. Karena
yang namanya adiknya sakit, kalau ditinggal orang tuanya untuk memulung, kalau dikhawatirkan terjadi apa-apa. Kita harus paham bahwasannya yang namanya background keluarga itu dari masing-masing siswa tidak sama. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui latar belakang kenapa anak ini tidak masuk sekolah, pihak sekolah jangan langsung mengambil keputusan yang istilahnya saklek ya, itu tidak diperkenankan dan saya tidak akan menyetujui. Sehingga perlu dicarikan solusi-solusi terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kalau guru sudah melakukan home visit kemudian tidak ada perubahan, saya akan memberikan surat pemanggilan untuk orang tua. Dan alhamdulillah orang tua bersedia hadir, sehingga data yang saya terima langsung dari orang tua dan data yang sudah ditulis oleh guru yang melakukan home visit itu saya padukan untuk mengambil solusi yang tepat. Berarti kerjasama dengan orang tua ya? Iya, betul. Kemudian hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Hal-hal yang saya anggap efektif itu yaitu kita harus menjalin kerjasama yang baik kepada semua pihak. Satu, kalau kasus tadi yang saya sampaikan, kita harus kerjasama dengan guru. Kemudian karena di SD itu tidak ada yang namanya guru bimbingan konseling, tidak ada ya betul ya. Tetapi guru kelas itu merangkap juga sebagai guru BK, sehingga guru kelas juga harus mampu mengakomodir semua permasalahan yang ada di kelas. Kemudian hal yang saya anggap efektif tadi, satu, dari guru itu kita menjalin koordinasi yang baik. Kemudian dari ketua komite, sehingga karena komite kebetulan kan putranya juga bersekolah di situ, jadi hampir setiap hari pada saat orang tua atau komite tadi mengantar anaknya, menjemput anaknya, kita mencari waktu barang 5 menit 10 menit itu kita berkomunikasi. Mungkin ada hal yang disampaikan komite ke saya, atau saya menyampaikan permasalahan yang mungkin tidak bisa terselesaikan dari pihak sekolah, kita mengajak kerjasama dari komite tersebut. Kerjasama ya, efektif ya. Sekolah dengan komite, ya, dengan orang tua. Iya, betul. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus tersebut, Bu? Iya, terima kasih Bu Tuti. Untuk kendala yang menjadi tantangan terhadap satu permasalahan tadi yang ada kaitannya dengan etika dan masalah sosial yang melatar belakangi masalah komunikasi. Mengapa komunikasi? Dari contoh satu permasalahan tadi, itu satu background orang tua kebetulan dari keluarga tidak mampu. Karena tidak mampu, HP saja tidak punya, telepon tidak punya, sehingga dalam menghubungi orang tuanya itu kita mengalami kendala. Sehingga sekolah harus meluangkan waktu di sela-sela guru kelas ini tidak mengajar, itu melakukan home visit ke rumahnya karena kendalanya komunikasi tadi. Baik, untuk selanjutnya dalam menyelesaikan masalah tersebut, apa ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikannya itu Bu? Apa harus ada SOP atau bagaimana? Kalau tata kelolanya jelas ada, SOP-nya ada, kemudian SOP-nya itu juga jelas. Kalau misalkan dalam permasalahan yang saya sebutkan tadi, guru sudah datang ke rumahnya tetapi kok tidak ada tidak menemui tidak menyelesaikan masalah, kemudian orang tua dipanggil ternyata kok masih tidak menyelesaikan masalah, langkah selanjutnya kita akan melibatkan stakeholder ya yang ada di sekolah tersebut, bisa melibatkan RT atau RW atau bahkan mungkin kelurahan. Di situ kita biasanya melibatkan Babin Kamtipmas dan Babinsa
untuk bersama-sama mengantarkan suksesnya pendidikan yang ada di SDN Madepuro 2. Itu betul. Iya, baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk seseorang itu seperti yang barusan saya sampaikan, itu jelas ada, karena kita selalu menjalin komunikasi dengan semua PTK. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan komite dan paguyuban. Yang ketiga, kita menjalin komunikasi dengan RT, RW, kemudian kelurahan, yang di situ ada Babin Kamtipmas dan Babinsa. Itu secara periodik kita berada di di dalam komunikasi bareng, minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu misalnya yang saya lakukan di sekolah itu 1 tahun sekali pada saat kita akan pelepasan siswa kelas 6. Kita akan bertamu ke kelurahan, bertemu dengan Pak Lurah, bertemu dengan Pak Babin Kamtipmas dan Babinsa. Kita duduk bersama, kemudian kita komunikasi, menyampaikan hal-hal apa saja yang mungkin tidak terselesaikan di sekolah, kita sharing bersama dengan beliau-beliau pemangku kepentingan. Berarti ada kerjasama dengan komite dan pemangku kepentingan. Iya, pemangku kepentingan. Dari pembahasan yang sudah kita bicarakan tadi, Ibu, apa pembelajaran yang dapat dipetik dari Ibu dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran yang bisa kita petik untuk permasalahan yang saya sampaikan tadi, kita sebagai kepala sekolah jangan terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan terhadap suatu permasalahan yang ada, yang melibatkan siswa kita. Tetapi kita harus berhati-hati, jalinlah komunikasi yang baik kepada siswa yang bermasalah tersebut. Lakukan pendekatan-pendekatan yang terbaik. Supaya apa? Supaya masalahnya bisa terselesaikan, anak kembali ke sekolah, mengenyam pendidikan yang layak, kemudian sukses belajar 9 tahun, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk mengambil keputusan itu kita tidak boleh terburu-buru, dan berkomunikasi dengan guru, PTK, stakeholder yang berkaitan, dan pemangku kepentingan yang ada. Saya rasa cukup sekian, Bu Ina. Terima kasih. Satu lagi Bu Tuti, saya lupa saya tadi ada satu hal yang lupa. Semua permasalahan itu kan kita ada yang namanya forum kepala sekolah ya. Kemudian di sekolah kita juga punya ibu pengawas. Nah, setiap permasalahan yang ada di sekolah itu selalu saya bicarakan dengan ibu pengawas. Nah, ibu pengawas di sini kan juga masuk dalam stakeholder ya, juga masuk dalam pemangku kepentingan. Nah, ibu pengawas itu juga membantu memberikan bimbingan kepada saya. Terima kasih, mohon maaf ada yang terlupa. Berarti kita juga harus berkomunikasi dengan ibu pengawas tentang masalah yang kita hadapi di sekolah, gitu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya, Bu Ima. Semoga bermanfaat buat saya ke depannya. Terima kasih. Saya sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.